Khalifah di penghujung Ramadan, beliau sebagai khalifah menulis surat kepada seluruh gubernur yang beliau pimpin, dan isi surat itu menyebutkan, wahai sekalian, engkau tutuplah harimu ini, tutuplah Ramadanmu ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua amalan soleh itu selalu ditutupi dengan istighfar. Setelah kita melaksanakan salat, ucapan apa yang paling pertama kita ucapkan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian disebutkan juga ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Dalam kota Mekah beliau taklukkan Fathu Mekah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga setelah kita berhaji, ya, setelah kita berhaji itu diperintahkan untuk berbanyak istighfar setelah keluar dari padang Arafah. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Jika engkau telah keluar dari padang Arafah, kita diperintahkan untuk banyak-banyak istighfar sebelum menuju daerah Musdalifah. Ya, jadi intinya selalu istighfar ini menutupi amal-amal soleh yang lainnya. Ya, maka kalau besok tanggal 29 adalah hari terakhir Ramadan, maka kami pesankan ba'da asar besok itu perbanyak istighfar. Ya, itu amalan yang paling utama besok itu ba'da asar adalah istighfar, seperti menutupi kekurangan amal soleh kita. Salat qiyamul lail kita ada kekurangan atau tidak? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kenapa matanya? Hah? Tidak ada itu assalamualaikum matanya. Ini assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ini kayak begini. Hah? Barakallahu fiik. Ya, ada power dalam salat tahajud. Jangan loyo. Setiap 2 rakaat mundur lagi, ya. Nanti kalau mau ruku baru mau maju. Ya. Jadi segar, harus segar. Ya, Masya Allah. Jadi banyak kekurangan. Mengaji kita banyak kekurangan atau tidak? Banyak. Panjang pendeknya kadang lewat, tajwidnya kadang lewat. Ya, dia baca Al-Quran tertidur kemudian mana itu? Mana ini? Sini kah di sini? Sini. Nah, banyak kekurangan. Zikir kita banyak kekurangan. Barakallahu fiik. Maka amalan yang paling afdal adalah banyak-banyak istighfar. Itu akan menutupi lubang-lubang kekurangan dari amal soleh kita, para jamaah sekalian. Ya. Ya, kemudian untuk berkaitan tentang hari raya, ya. Apakah hari Rabu kah atau hari Kamis, ya. Ini sesuatu yang kita sudah ketahui dari awal. Semenjak awal kita sudah ketahui. Ya, semenjak awal sudah kita ketahui, dan walaupun kita tidak akan melihat metode ru'yat hisab menunggu pengumuman perintah, ini saya sudah bocorkan dari sekarang. Insyaallah taala di pesantren Ummu Salamah kita akan melaksanakan salat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Nah, insyaallah 1445 Hijriah. Barakallahu fiik. Hari apa wallahu alam. Intinya tanggal 1 Syawal. Baik. Begitu Ibu-ibu ya. Kapan kita lebaran Ibu-ibu? Tanggal 1 Syawal. Baik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebagaimana di malam ke-12 atau malam ke-29, ya, di situ ada dokumentasi. Silakan. Ya, tim dokumentasi ya mengambil dokumentasi, kita akan bandingkan hari pertama dengan hari ke-29, apakah wajah-wajah cerah itu masih ada? Nah, atau sudah mulai? Ya, silakan didokumentasikan untuk malam yang ke-29. Dipastikan diambil semua. Ya, ibu-ibu juga bisa dokumentasikan di daerah akhwat. Bisa dibandingkan hari pertama dengan hari yang ke-29. Barakallahu fiik. Sisa 4 orang, Masya Allah. Baik, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Jangan tanya rame masjid malam 1, malam 2, malam 3. Tidak usah dipertanyakan itu biasa. Tapi cari di malam ke-29, cari di malam ke-28, ya. Itu yang menjadi ukuran. Baik,
Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah taala kita akan memulai pembelajaran kita dalam panduan hari raya Idul Fitri, wa hadza majlisuna min kitab Al-Fiqhu fi Idul Fitri at-tarikh 29 min Ramadan 45 ba'da 400 wa alf. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal dzurriyyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ustadina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Panduan Hari Raya Idul Fitri, ma'asyarikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Panduan Hari Raya Idul Fitri. A. Malam Id atau takbiran. Apabila hilal Syawal telah terlihat dan telah diumumkan oleh pemerintah bahwa malam ini sudah masuk 1 Syawal, maka ada hal-hal yang perlu dilakukan. 1. Bertakbir sebagai wujud kesyukuran. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan hendaklah kamu menggenapkan hitungan hari Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah dengan bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surah Al-Baqarah 185. Waktu mengumandangkan takbir Idul Fitri. Takbir mulai dikumandangkan sejak terbenamnya matahari di hari tarakid Ramadan, malam tanggal 1 Syawal. Ibnu Abbas mengatakan wajib bagi kaum muslimin apabila mereka telah melihat hilal Syawal untuk bertakbir mengagungkan Allah sampai selesai hari raya mereka. Tafsir Zadul Masir untuk ayat ini. Batas berakhirnya takbir adalah setelah selesai salat Id. Dari Ibnu Abi Zabin dari Az-Zuhri bahwa Nabi SAW keluar menuju lapangan pada Idul Fitri. Beliau bertakbir hingga tiba di lapangan dan sampai selesai salat. Setelah selesai salat, beliau menghentikan takbir. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, dan ini dinilai sahih oleh Albani. Lafaz takbir. Ibnu Mas'ud. 1. Ibnu Abu Mas'ud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala pujian hanya untuknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa lafaz ini dinukil dari banyak sahabat. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa lafaz ini marfu, yaitu sampai pada Nabi SAW. 2. Ibnu Abi Syaibah dengan sanad sahih 3 kali. 3. Allahu Akbar kabira, bila ada keluasan. Boleh? Boleh ada keluasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah taala, panduan hari raya Idul Fitri, bagian A, malam Id atau malam takbiran. Jika pemerintah telah mengumumkan masuknya tanggal 1 Syawal, maka ada hal-hal yang perlu kita kerjakan. Ketika sudah masuk, bahwasanya pemerintah sudah mengumumkan bahwa besok adalah 1 Syawal, maka yang kita kerjakan pertama kali adalah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kesyukuran. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat ke-185. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kamu menggenapkan hitungan. Maksudnya hitungan hari Ramadan, ya, ala ma hadakum, terhadap ya apa yang dipetunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum tashkurun, agar kalian bertakbir.
Maka siapa yang paling banyak takbirnya berarti dia yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita mulai pengumuman itu sudah mulai takbiran, dan dimanapun kita berada kita bertakbir. Sahabat dulu banyak bertakbir di jalan-jalan, di kemah, ya, di jalan, kemudian di mana saja bertakbir, ya, di tempat-tempat yang baik. Para sahabat itu bertakbir untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Waktu mengumandangkan takbir Idul Fitri, takbir dikumandangkan sejak terbenamnya matahari atau di tanggal 1 Syawal, yaitu ba'da maghrib. Karena hari Hijriyah itu dimulai dari ba'da maghrib. Kalau miladiah 12.00, 12.00 itu kalau miladiah, pergantian hari. Adapun dalam Hijriyah pergantian harinya adalah kalau sudah masuk waktu maghrib. Baik. Kemudian disebutkan bahwasanya batas berakhirnya adalah selesai sholat Id. Ya, kalau sudah selesai sholat Id berarti tidak ada lagi yang takbiran. Jadi tidak ada takbir sebelum 1 Syawal dan tidak ada takbir setelah sholat Id. Ya, jadi kalau ada yang kasih bunyi takbir sekarang itu tidak boleh, ya, karena belum saatnya. Sama dengan kalau orang selalu semangat mau umroh, labbaik Allahumma labbaik, ha? Kenapa bilang begitu, labbaik Allahumma labbaik? Bukan di sini tempatnya, di sana. Ya, sebab itu dia terlalu rindu dengan Masjidil Haram, setelah sholat dia bilang labbaik Allah. Tidak boleh. Itu karena ada aturannya, ya. Jadi tidak boleh sebelum dan tidak boleh setelahnya, ya. Berbeda kalau sholat Idul Adha, itu takbirnya sampai hari-hari tasyrik. Jadi boleh bertakbir setelah sholat Id. Lafaz takbir itu ada keluasan, karena lafaz takbir itu disebutkan oleh ulama kita hanya sampai kepada sahabat. Apa istilahnya kalau sampai kepada sahabat? Mauquf. Apa? Mauquf. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Bahwasanya apa yang sampai kepada nabi itu namanya marfu', sampai ke sahabat namanya mauquf, sampai ke tabi'in namanya maqtu', ya. Ini hanya sampai di sahabat saja. Seperti Ibnu Mas'ud, lafaz takbirnya cuma 2 kali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil ham. Yang betul itu walillahil ham, bukan walillah ilham. Ilham itu anaknya Pak Haji ini. Walillahi ilham. Bukan ilham, ya, hilham. Jadi yang salah itu dia pakai i. Padahal yang betul apa? Hi. Walillahi hilham, bukan ilham. Baik. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah Ibnu Abi Syaibah dengan sanad sahih 3 kali. Boleh dengan lafaz 3 kali, ya. Dengan 3 kali. Jadi kalau di Saudi itu 3 kali, ya, takbirannya. Nomor 3 bisa dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira dan seterusnya, karena ini lafaznya umum, ya. Intinya semua macam bentuk takbir. Yang salah kalau diiringi dengan dandut. Itu yang salah, diiringi dengan dandut, diiringi dengan musik, ya. Nauzubillahi min zalik. Dia menggabungkan antara yang hak dengan yang batil, ya. Itu dan hal yang keliru. Nah, 2. Kesalahan-kesalahan pada malam takbiran. 1. Takbiran secara berjamaah dengan dipandu oleh 1 orang, bahkan ada disertai iringan musik. 2. Takbiran dengan konvoi balap-balapan. 3. Takbiran diisi dengan kemaksiatan, miras, judi, zina. 4. Beribadah khusus di malam itu tanpa ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dijadikan dalil adalah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha karena mengharap pahala dari Allah, hatinya akan mati pada hari semua hati itu mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Baik, disebutkan kesalahan-kesalahan pada malam takbiran. Yang pertama adalah takbiran secara berjamaah dengan dipandu oleh 1 orang, bahkan diiringi dengan musik. Berjamaah itu apa itu berjamaah? Ada 1 yang ucapkan kemudian diikuti. Tapi misalnya ada imam yang begini, dia takbiran pakai mikrofon, ya, tapi dia tidak berjamaah. Bedanya antara imam dengan makmum hanya pakai mic. Imamnya kebetulan pakai mic, makmumnya tidak
pakai mic. Itu berjamaah atau tidak namanya? Tidak. Tidak berjamaah ya. Kalau misalnya imamnya bilang Allahu Akbar, Allah, semuanya takbir juga. Makmumnya takbir. Yang berjamaah itu kalau sudah takbir imamnya, kemudian imamnya diam, menunggu jamaah takbir. Ini namanya dipandu. Tapi kalau imamnya takbiran, makmumnya juga takbiran, yang membedakan hanya satunya pakai mic, satunya tidak pakai mic. Jadi bukan setiap yang pakai mic itu berjamaah ya. Misalnya imamnya baca setelah salat witir Subhanal Malikil Quddus, makmumnya juga baca. Apakah itu berjamaah? Apakah itu dipandu namanya? Dipandu atau tidak? Tidak dipandu. Ya. Dipandu itu kalau Subhanal Malikil Quddus, tunggu. Itu dipandu namanya. Jadi ya tidak semuanya yang ini mikrofon itu berarti dipandu. Nah, yang kedua adalah takbiran dengan konvoi balap-balapan. Anak-anak muda ini ya besok sore mungkin sudah diganti semua knalpotnya pakai knalpot pesawat ya. Jadi sudah didesain dengan bagus. Ya, nauzubillah min zalik. Mungkin di antara jamaah ada yang punya pengalaman ya, masalah yang seperti ini dulu ya, waktu masa-masa jahiliyah. Nauzubillah min zalik. Ya, dan ketika konvoi dengan balap-balapan itu ya, kira-kira ya, kan orang yang telah menyelesaikan ibadah Idul Fitri itu dengan kesyukuran, ya. Apakah orang yang konvoi dengan balap-balapan itu termasuk orang-orang yang kata Allah orang-orang yang menang kembali fitrah? Kira-kira itu. Ya, kita lihat ada orang balap-balapan ya, kemudian suara knalpotnya mengganggu. Apakah ini yang disebut oleh Allah orang-orang yang menang di hari raya Idul Fitri? Apakah ini yang termasuk orang-orang yang kata Allah itu orang-orang yang bertakwa? Apakah seperti orang yang baru keluar dari penjara? Nauzubillah min zalik ya. Jadi ini penting untuk kita mengingatkan saudara kita, mungkin ada adik kita masih begini, itu dilarang ya, dan ini juga dilarang oleh pemerintah karena mengganggu ketentraman ya. Kemudian yang ketiga, takbiran diisi dengan maksiat ya. Ada miras, ada judi, ada zina ya. Jadi malam takbiran ini termasuk malam yang dimanfaatkan oleh anak-anak muda untuk melakukan maksiat ya. Selain malam tahun baru, malam kasih sayang, Valentine Days, ini juga malam takbiran bahaya. Ya, bahaya. Ini orang mau lebaran besok, katanya sebelum kita maafkan melakukan dosa dulu. Astagfirullah, coba ya. Dia lakukan dosa dulu supaya besok sudah maaf-maafan. Ya. Ini bahaya sekali ini ya, di waktu takbiran ini banyak maksiat yang terjadi. Ya, termasuk maksiat zina, nauzubillah, yaitu di malam takbiran. Kemudian yang keempat, beribadah khusus di malam Id ya, yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Jadi kalau bertanya apakah ada amalan soleh khusus di hari Id atau di malam takbiran, jawabannya tidak ada ya. Jadi kalau mengatakan ayo kita sama-sama zikir, sholat tahajud, kita terlalu rajin karena memang yang ada tidak ada ibadah khusus. Tapi kalau dia mau tahajud nggak ada masalah, artinya tidak ada kekhususan. Tapi kalau dia mengatakan ada ini dengan dalil ini, padahal dalilnya apa? Dhaif. Dalilnya apa? Dhaif, tidak bisa dijadikan dasar. Tapi kalau dia mau sholat tahajud itu nggak ada masalah. Yang masalah kalau dia yakini memang ada pahala khusus. 6. B. Hari Id atau Lebaran. Satu definisi. Mengapa dinamakan Id? Secara bahasa, Id adalah sesuatu yang kembali dan berulang-ulang. Sesuatu yang biasa datang dan kembali dari satu tempat atau waktu. Kemudian dinamakan Id karena Allah kembali memberikan kebaikan dengan berbuka setelah kita berpuasa dan membayar zakat fitri. Baik, apa yang dimaksudkan dengan Id? Id dari segi bahasa artinya berulang. Ini fiilnya ada ya'udu. Ini fiilnya artinya kembali. Kenapa disebut Id? Karena berulang setiap tahun. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, kenapa disebut Id? Karena Allah kembali. Apa yang dikembalikan? Kembali memberikan kebaikan dengan berbuka. Yang tadinya tidak bisa makan minum, menahan, sekarang boleh berbuka. Jadi bukan yang dimaksudkan dengan Id itu kembali suci. Maknanya mungkin. Tapi kalau Id itu makna aslinya adalah Allah sudah kembali mengizinkan untuk makan, mengizinkan untuk minum. Ya. Karena kalau orang sebagai memahami kembali suci, ya, ini banyak tafsiran lain. Dia sudah buat dosa dulu, ya. Banyak-banyak melakukan dosa, nanti kita ketemu kalau lebaran ya, kita sudah maafan dan sudah
hilang dosa-dosa tersebut. Ya, terlalu menggampangkan, ya, menggampangkan dosa. Nah, 2. Hukum salat Aid. Menurut pendapat yang lebih kuat, hukum salat Aid adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan mukim. Dalil dari hal ini adalah hadis dari Ummu Atiyah. Beliau berkata, Nabi SAW memerintahkan kepada kami pada saat salat Aid, Idul Fitri ataupun Idul Adha, agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat salat. Di antara alasan wajibnya salat Aid dikemukakan oleh Siddiq Hasan Kon, murid Asy-Syaukani. Pertama, Rasulullah SAW terus-menerus melakukannya. Kedua, Nabi SAW memerintah kaum muslimin untuk keluar rumah untuk menunaikan salat Aid. Ketiga, ada perintah dalam Al-Quran yang menunjukkan wajibnya salat Aid, yaitu firman Allah Ta'ala, dirikanlah salat dan berkurbanlah An-Nahr, Al-Kautsar ayat kedua. Maksud ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan salat Aid. Kemudian yang keempat, salat Jumat menjadi gugur bagi orang yang telah melaksanakan salat Aid jika kedua salat tersebut bertemu pada hari Aid. Pada sesuatu yang wajib hanya boleh digugurkan dengan yang wajib pula. Bagi yang menghadiri salat Aid maka cukup. Kemudian tetap DKM mengadakan salat Jumat karena mungkin ada yang tidak sempat ikut salat Aid tadi. Namun bagi yang ingin mengerjakannya keduanya maka boleh. baik. Jadi untuk hukum salat Id, pendapat yang kuat adalah dia sesuatu yang wajib. Ya, tidak ada, kalau memang dia tidak punya alasan seperti sakit, ya, maka dia tetap diperintahkan. Karena Rasulullah SAW itu memerintahkan semua manusia untuk salat Id. Bayangkan ya, bahkan gadis-gadis itu disuruh keluar. Perempuan itu di mana salatnya? Di rumah, ya. Dan salat sunnah yang paling afdol di mana salat sunnah? Di rumah juga. Coba. Tapi ini disuruh keluar. Bukan hanya wanita gadis, ya. Bahkan yang haid. Coba, yang haid juga disuruh untuk keluar salat. Jadi yang haid ini apa yang dia kerja nanti kalau dia datang? Ya. Dia pergi magaya dengan baju barunya. Ya. Dia tetap dengarkan khutbah, tapi dia tidak mengerjakan ibadah sholat. Makanya kalau ada lapangan itu memang disediakan ada tempat khusus wanita haid. Tapi biasanya itu ya ibu-ibu katanya ada yang tidak mau ke situ, malu katanya. Tidak boleh, ya, tetap di situ saja duduk tempat untuk wanita yang sedang berhalangan. Dalilnya apa? Pertama, Rasulullah terus melakukannya. Nabi tidak pernah meninggalkan. Karena seandainya itu sunnah, pasti Nabi meninggalkan walaupun hanya sekali. Tapi ini Nabi terus kerjakan. Yang kedua, ada perintah dalam Al-Quran. Ya. Kaum muslimin disuruh untuk keluar menunaikan salat Id. Bahkan yang haid juga keluar. Yang ketiga, ada perintah wajib, fasholli li rabbika wanhar. Kemudian yang keempat, salat Jumat menjadi gugur kalau bertepatan dengan hari raya Id. Dan sesuatu yang gugur itu hanya bisa digugurkan dengan yang wajib, ya. Karena tidak bisa itu menggugurkan sesuatu kalau bukan yang sebanding dengannya. Maka kalau hari Id bertepatan dengan hari Jumat, yang sudah sholat Id tadi, maka boleh dia tidak pergi sholat Jumat. Dia cukup sholat zuhur di rumah. Cukup sholat zuhur di rumah. Tapi kalau dia mau sholat Id dan sholat Jumat juga boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau pengurus masjid, sebagaimana di sini, dia lebih baiknya tetap adakan karena siapa tahu ada yang belum sholat Id tadi. Nah. 3. Waktu sholat Idul Fitri. Sebagian besar ahlul ilmi berpendapat bahwa waktu sholat Id adalah setelah terbitnya matahari setinggi tombak hingga tergelincirnya matahari, atau 15 menit setelah terbit matahari, yakni waktu duha. Juga disunnahkan untuk mengakhirkan sholat Idul Fitri agar kaum muslimin memperoleh kesempatan menunaikan zakat fitri. Jadi sholat Idul Fitri itu didirikan setelah terbitnya matahari segi tombak, yaitu waktu syuruk. Ya, kalau syuruk jam 6, berarti jam 6.15 baru bisa sholat Id. 15 menit setelah terbitnya apa? Matahari. Dan sholat Id ini afdolnya disegerakan atau ditunda? Diakhirkan atau disegerakan? Diakhirkan untuk orang yang belum bayar
zakat fitrah. Masih ada kesempatan sebelum khatib naik ke mimbar. Ya, jadi seperti itu untuk waktu salat Id. Ya. Jadi tidak boleh salat Id langsung ba'da subuh ya. Kalau waktu kemarin, Allah alam apakah informasinya ini sahih? Ya, waktu kemarin waktu musim corona, setelah salat subuh langsung salat Id. Karena takut kalau pulang ke rumah tidak ada bisa jadi imam. Jadi imam subuh itu juga yang imam Id. Nah, ini keliru karena belum masuk waktunya. Ya, kalau mau memang mestinya dia menunggu sampai masuk waktu syuruk. Barakallahu fiik. Nah, jadi seperti itu untuk waktunya. Dan berakhir sebelum masuk waktu zuhur. Ya, sebelum masuk waktu zuhur. Nah, 4. Tempat mendirikan salat Id. Disunnahkan mengerjakan salat Id di musalla, yaitu tanah lapang yang di luar pemukiman kaum muslimin, kecuali jika ada uzur, misalnya seperti hujan, angin yang kencang dan lainnya, maka boleh dikerjakan di masjid. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. An-Nawawi mengatakan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas adalah dalil bagi orang yang menganjurkan bahwa salat Id sebaiknya dilakukan di tanah lapang, dan ini lebih afdol atau lebih utama daripada melakukannya di masjid. Inilah yang dipraktikkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Adapun penduduk Makkah, maka sejak masa silam salat Id mereka selalu dilakukan di Masjidil Haram. baik. Jadi tempat mendirikan salat Id yang paling afdal adalah di musalla. Musalla itu adalah tempat salat. Ya. Nah, ini istilah yang berbeda dengan kita. Kalau kita istilahkan masjid dengan musalla itu apa bedanya? Kalau kita di sini, masjid itu salat 5 waktu. Musalla itu tempat salat kecil ya. Kalau musalla itu seperti ada di kantor, ada tempat salat namanya musalla. Padahal musalla itu justru di sini lebih besar. Seperti lapangan itu namanya musalla karena musalla artinya tempat salat. Ya, kalau kita ke musalla itu kecil bahasa kita, padahal yang benar itu musalla itu yang luas. Nah, jadi ini afdolnya di lapangan karena memang Rasulullah mengerjakan. Ya, karena Rasulullah itu salat Id-nya kalau di Masjid Nabawi ada di dekat Masjid Nabawi namanya masjid apa? Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, masjid apa namanya? Masjid Gumamah. Masjid apa? Gumamah. Di situ Nabi pernah salat Idul Fitri, Idul Adha dan salat meminta hujan. Salat istisqa disebut dengan Masjid Gumamah. Gumamah artinya mendung. Ya, karena pada saat itu ketika minta hujan, kondisi awan sudah mendung dan tidak lama akan turun hujan. Ya, itu ada di luar dari masjid, pagar dari Masjid Nabawi. Ya, namanya Masjid Gumamah. Ya. Ada yang pernah sholat di Masjid Gumamah sini? Masya Allah. Ya, kita lihat. Ya, kalau kemarin sempat sholat ya, Masya Allah. Jamaah sempat sholat. Ibu-ibunya tidak sholat, bagi yang foto-foto. Nah, jadi ini adalah tempat mendirikan sholat Id itu di tanah lapang. Kenapa? Kalau gitu di Arab Saudi mengerjakannya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Bukankah di tanah lapang? Katanya di sini tanah lapang. Kenapa sekarang sholatnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Ya, karena itu lebih luas. Ya, lapangan yang luas di Saudi tidak mengalahkan seluasnya Masjidil Haram. Jadi kalau misalnya ada tempat yang memang luas, ya, Istiqlal misalnya ya, Istiqlal itu luas, bahkan lebih luas dari lapangan, bisa menampung itu ya ribuan jamaah. Ya, maka boleh sholat di situ. Jadi yang mana tempat yang bisa memuat banyak apa? Banyak jamaah. Kecuali kalau memang ada uzur seperti hujan atau angin kencang, boleh di masjid. Nah, 5. Tuntunan ketika hendak keluar melaksanakan salat Id. ya sunnah-sunnah ketika kita ingin ya mengerjakan salat Id. Nah, Pertama, dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat salat. Ibnul Qayyim mengatakan, terdapat riwayat yang sahih yang menceritakan bahwa Ibnu Umar yang dikenal sangat mencontoh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mandi pada hari Id sebelum berangkat salat. baik, Masya Allah. Jadi yang pertama adalah sebelum berangkat kita mandi dulu. Dan Ibnu Umar ini sangat, Masya Allah, sahabat yang paling semangat mengamalkan sunnah Nabi. Iya. Jadi mandi terlebih dahulu. Kalau bisa itu adalah mandi terbaik kita. Kala-kala mandi waktu malam pertama. Ya, lebih bersih lagi. Orang tergagah pada saat itu. Orang yang tercantik pada saat itu. Ini mandi bersih. Ya, dibersihkan semua bulu-bulu, ya, semua di badan itu dibersihkan karena kita ingin menghadap kepada Allah
Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak mandi juga tidak berdosa, tapi tidak mengikuti sunnah. Jadi hendaknya kita mandi terlebih dahulu. Nah, kedua, berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Ibnul Qayyim mengatakan, Nabi SAW biasa keluar ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan pakaiannya yang terbaik. Ya, berhias diri ya dengan cara memakai pakaian yang terbaik, memakai parfum, ya, memakai minyak rambut. Ya, laki-laki yang jarang pakai minyak rambut, kalau Idul Fitri pakai minyak rambut, masya Allah. Kemudian memakai pakaian khusus. Nabi itu punya pakaian khusus ketika mengerjakan sholat Id. Ya, artinya hanya dipakai ketika sholat Id saja, tidak mesti baru. Ya, tidak mesti baru. Yang penting adalah pakaian khusus. Nah, ketiga, makan sebelum keluar menuju sholat Id khusus untuk sholat Idul Fitri. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah SAW biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada Idul Adha beliau tidak makan lebih dahulu kecuali setelah pulang dari sholat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hikmah dianjurkan makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri adalah agar tidak disangka bahwa hari tersebut masih hari berpuasa. Sedangkan untuk sholat Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu adalah agar daging kurban bisa segera disembelih dan dinikmati setelah sholat Id. Ya, sunnahnya sebelum berangkat adalah makan terlebih dahulu agar tidak menyangka ini masih puasa. Ini sudah hari Lebaran. Adapun sholat Idul Adha maka afdolnya tidak makan. Ya, dia boleh minum tapi dia tidak boleh makan sampai selesai pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, supaya bisa segera dimakan daging kurbannya. Nah, keempat, bertakbir ketika keluar hendak sholat Id. Dalam suatu riwayat disebutkan, Nabi SAW biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri. Lantas beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Ya, kemudian bertakbir dari keluar. Jadi, bapak yang bawa keluarga pergi sholat, itu dipandu keluarganya untuk takbiran di mobil, takbiran di motor, masya Allah. Karena ini adalah sunnah. Ya, jangan kita datang dalam kondisi tidak takbir, karena ini adalah perintah Allah di hari Lebaran menunjukkan rasa syukur yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelima, menyuruh wanita dan anak kecil untuk berangkat sholat Id. Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Atiyah yang pernah kami sebutkan, namun wanita tetap harus memperhatikan adab-adab ketika keluar rumah, yaitu tidak berhias diri dan tidak memakai harum-haruman. Sedangkan dalil mengenai anak kecil, Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil pernah ditanya, apakah engkau pernah menghadiri sholat Id bersama Nabi SAW? Ia menjawab, iya, aku menghadirinya. Seandainya bukan karena kedudukanku yang termasuk sahabat-sahabat junior, tentu aku tidak akan menghadirinya. Bahwa nomor 5, menyuruh wanita dan anak kecil untuk berangkat sholat Id. Jadi tidak ada orang di rumah, semuanya berangkat untuk sholat Id, dikunci rumahnya. Ya, kemudian berangkat sama-sama. Ini sunnah Rasulullah SAW. Nah, keenam, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir beliau mengatakan, Nabi SAW ketika salat Aid beliau lewat jalan dan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Baik. Nomor 6 ini adalah melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dan ini termasuk sunnah yang ditinggalkan. Ya. Jadi harus punya jalan yang berbeda. Dari jalan raya, kemudian pulangnya bisa lewat lorong. Itu termasuk jalan yang berbeda. Dari Kandiawang datang, kemudian tembus ke Dongi pulangnya. Ya. Jadi ini mengamalkan sunnah Rasulullah SAW agar semakin banyak orang melihat bahwasanya hari ini adalah hari bahagia, yaitu hari Idul Fitri. Nah, ketujuh, dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat salat dan tidak memakai kendaraan kecuali jika ada hajat. Dari Ibnu Umar, beliau mengatakan Rasulullah SAW biasa berangkat salat Id dengan berjalan kaki, begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. Ya, ini sunnah juga. Kalau salat Id itu afdolnya jalan kaki. Ya, tidak boleh, bukan tidak boleh ya, kurang afdol kalau berkendara. Dan saya paling pertama yang mengamalkan adab ini. Ya, saya akan berusaha untuk selalu jalan kaki kalau pergi salat Id. Barakallahu fiik. Nah, kedelapan, tidak ada salat sunnah qabliyah Aid dan ba'diyah Aid. Dari Ibnu Abbas ia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fitri, lalu beliau mengerjakan salat Id 2 rakaat, namun beliau tidak mengerjakan salat qabliyah maupun ba'diyah Id. Ya, jadi tidak ada salat qabliyah dan ba'diyah Id, ya. Kalau ada orang misalnya di lapangan kemudian dia datang, apa yang kita kerjakan langsung duduk. Kalau ada yang simpan sajadah kemudian salat, ini terlalu rajin. Terlalu rajin. Setelah itu misalnya kan salat Id, setelah salat apa? Khutbah. Setelah khutbah Id biasanya apa? Salaman. Kemudian ada di pinggir salat ba'diyah, ini juga terlalu rajin. Insyaallah ya. Banyak terlalu rajin. Tapi kalau misalnya salatnya dilaksanakan di masjid, namanya tahiyatul masjid. Kalau di lapangan bukan tahiyatul maidan. Tahiyatul maidan itu bukan, tidak ada salat tahiyatul maidan. Yaitu salat menghormati lapangan, tidak ada. Yang benar adalah langsung duduk dan mengikuti takbiran. Nah, Kesembilan, tidak ada azan dan iqamah ketika salat Id. ya ini juga terlalu rajin, ya terlalu rajin muazzinnya, masya Allah, masih dia kira Ramadan, ya ternyata sudah Lebaran. Tidak ada azan dan iqamat ketika salat Id. Baik, saya kira demikian ya pembahasan tentang salat Idul Fitri, dan ini adalah pembahasan yang sering kita dengarkan sebagai murojaah. Ya, barakallahu fiik. Baik para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebagaimana di malam ke-29 ini kita akan memberikan penghargaan kepada beberapa peserta, masya Allah. Ya, coba peserta yang tidak pernah absen.